Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali, salam damai sejahtera dan selamat tahun baru bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini di tahun baru yang indah ini, mari kita baca di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 14. Sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan ini sebab kami sudah sampai di tahun yang baru. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu di tahun yang sudah berlalu, dan kami memohon dalam memulai tahun yang baru ini kami juga tetap mengharapkan berkat-berkat-Mu bagi kami, khususnya melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang akan kita dengarkan serta kita renungkan dalam kitab Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Beginilah bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Tema firman Tuhan ini bagi kita, hidup dalam rancangan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang sudah kita baca tadi adalah bagian dari surat Nabi Yeremia kepada orang-orang Israel yang pada saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Babel. Dia mengatakan bahwa Tuhan sudah membuat rancangan damai sejahtera dan mempersiapkan hari depan yang penuh harapan untuk bangsa Israel tersebut. Dapat kita baca dalam ayat 11. Tuhan sudah menetapkan masa pembuangan mereka akan berlangsung selama 70 tahun. Sebab Ia hendak memurnikan dan membentuk mereka menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudari, selama masa pembuangan masih berlangsung, mereka harus mendirikan rumah, bertambah banyak mengusahakan kesejahteraan semua orang, dan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan akan tetap mendengarkan seruan mereka. Inilah yang menjadi jaminan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Ia akan bersedia ditanyai oleh mereka apabila mereka berseru serta mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan apabila waktunya telah genap, semua itu akan dinyatakan Tuhan. Rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan itu akan dinyatakan melalui tindakan Tuhan yang memperhatikan mereka untuk kembali ke tanah ataupun ke negeri asal mereka. Saudara-saudari, dari firman Tuhan ini ada beberapa hal yang menjadi poin perenungan bagi kita. Yang pertama, bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera
dan mempersiapkan hari depan yang penuh harapan untuk umat-umatnya. Pun demikian untuk kita. Yang kedua, bahwa Tuhan akan membuat dan menentukan masa-masa sulit bagi kita, di mana masa-masa sulit itu akan digunakan Tuhan untuk memurnikan dan membentuk kita supaya kita menjadi umat-umat kebanggaannya. Lalu yang ketiga, bahwa kita dikehendaki Tuhan untuk melakukan segala perbuatan baik sekalipun kita sedang mengalami masa-masa sulit. Kalaupun kita mengalami kesusahan, kesulitan, tetapi biarlah kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik, hidup dengan semestinya. Dan yang keempat, bahwa Tuhan bersedia mendengarkan seruan umat-umatnya, pun demikian mendengarkan seruan kita. Dia juga berkenan untuk kita temui apabila kita berseru dan mencari Dia dengan segenap hati. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kebahagiaan dan kesedihan yang kita alami di tahun yang sudah berlalu, pun demikian setiap kebahagiaan dan kesedihan yang akan kita alami di tahun yang baru ini, hendaknya kita terima dan kita syukuri dengan hati yang tulus. Sebab semua itu terjadi karena Tuhan sedang merancangkan damai sejahtera dan mempersiapkan hari depan yang penuh harapan untuk kita. Lalu ketika kita menjalani tahun baru ini, marilah kita menjadi orang-orang yang setia melakukan perbuatan baik sekalipun kita sedang berada dalam posisi, dalam situasi yang tidak baik. Tetaplah percaya dan tetap berharap kepada Tuhan dengan segenap hati. Maka Tuhan pasti akan menyatakan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan itu kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah kami dengarkan. Biarlah kami benar-benar menjadi orang-orang, umat-umat yang hidup di dalam rancangan-Mu, menerima, mensyukuri segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami juga tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik sekalipun keadaan kami dalam keadaan yang kurang baik. Kami tetap percaya serta berharap kepada Tuhan di setiap waktu, karena kami yakin percaya bahwa rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan, Tuhan sudah sediakan, sudah Tuhan rancang untuk kami nikmati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semua.